Viral di media sosial. Seorang wanita bernama Nikali Monroe melakukan eksperimen sosial yang memicu perdebatan sengit di seluruh dunia. Ia menelepon puluhan gereja, berpura-pura menjadi seorang ibu yang putus asa, kehabisan susu formula untuk bayinya yang sedang menangis kelaparan. Hasilnya, mayoritas gereja besar menolaknya, menyuruhnya mengisi formulir atau menunggu. Justru, gereja-gereja kecil, dan bahkan sebuah masjid, yang langsung menawarkan bantuan tanpa banyak tanya. Eksperimen ini sontak membelah opini publik. Ada yang memujinya, ada pula yang mengecamnya habis-habisan. Hari ini, kita akan bedah tuntas sisi pro dan kontra dari aksi viral Nikali Monroe ini. Tanpa menghakimi, tapi untuk sama-sama belajar. Mari kita mulai dari sisi yang mendukung eksperimen ini. Alasan pertama, eksperimen ini dianggap berhasil mengungkap kesenjangan antara ajaran agama dan praktik di lapangan. Banyak orang memuji aksi ini karena mengajukan pertanyaan yang menohok. Semua agama mengajarkan kasih dan belas kasih. Tapi apakah ajaran itu benar-benar terwujud ketika ada orang yang benar-benar butuh pertolongan darurat di depan mata? Dari perspektif Kristen, kita bisa lihat di Alkitab. Dalam surat Yakobus pasal 2, ayat 15-16. Di sana ditegur dengan keras orang-orang yang cuma bisa bilang, Tuhan memberkatimu, tapi tidak memberikan kebutuhan fisik seperti pakaian atau makanan kepada saudaranya yang kekurangan. Bahkan Yesus sendiri dalam Injil Matius pasal 25 ayat 35 berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Eksperimen Nikali seolah menjadi cermin dari ayat ini. Bayi lapar, butuh susu. Siapa yang memberi? Sementara itu, dalam perspektif Islam, Al-Quran Surat Al-Ma'un dengan sangat jelas mencela orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ada juga hadis riwayat Tirmidzi yang sangat populer. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Eksperimen ini memaksa kita, sebagai masyarakat beragama, untuk bertanya pada diri sendiri, apakah rumah ibadah kita masih menjadi tempat pertama yang dituju orang saat mereka berada di titik terendah, ataukah sudah menjadi institusi birokratis yang kaku? Alasan kedua mengapa banyak yang mendukung adalah karena eksperimen ini menguji efektivitas lembaga keagamaan dalam situasi darurat. Dalam kasus yang digambarkan Nikali, seorang bayi menangis kelaparan karena susu habis. Ini adalah kondisi darurat. Waktu adalah segalanya. Pertanyaan kritis yang muncul adalah, apakah logis jika prosedur bantuan dari gereja atau lembaga sosial harus melalui formulir, seleksi ketat, dan disuruh menunggu sampai minggu depan? Padahal kasusnya sangat mendesak. Pendukung eksperimen ini berargumen, untuk situasi darurat seperti ini, kecepatan seharusnya menjadi prioritas utama. Prosedur memang penting, tapi tidak boleh mengorbankan nyawa atau keselamatan seseorang. Alasan ketiga, eksperimen ini justru memberikan panggung bagi komunitas-komunitas kecil yang seringkali tidak terlihat, tapi ternyata benar-benar peduli dan bergerak cepat. Dalam cerita Nikali, justru gereja kecil dan bahkan sebuah masjid yang langsung menawarkan bantuan. Ini adalah sebuah kemenangan bagi mereka. Dampaknya, banyak orang kemudian berdonasi dan memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga kecil ini yang terbukti bekerja nyata di lapangan. Hal ini juga mengubah persepsi publik bahwa kebaikan dan pertolongan tulus tidak selalu datang dari organisasi yang besar, megah, dan terkenal. Kadang, hati yang paling besar justru ada di tempat yang paling sederhana. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi seberang. Banyak juga yang menolak keras metode yang digunakan Nikali Monroe. Apa saja alasannya? Alasan pertama penolakan, dan ini yang paling kuat, adalah karena eksperimen ini mengandung unsur kebohongan dan manipulasi emosi. Banyak pemuka agama yang marah karena metode pura-pura punya bayi dan menggunakan rekaman suara bayi menangis dianggap tidak etis dan menipu. Mereka berpendapat, tujuan yang mulia tidak bisa membenarkan cara yang tercela. Dari perspektif Kristen,
Alkitab dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 25 mengatakan, "Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain." Kebohongan, apapun alasannya, tetaplah kebohongan. Dalam ajaran Islam pun, serupa, ada sebuah hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Celakalah orang yang berbicara, lalu dia berdusta hanya untuk membuat orang tertawa." Jika untuk membuat orang tertawa saja dilarang berdusta, apalagi berdusta untuk sebuah eksperimen sosial yang berpotensi menciptakan citra buruk. Argumen utamanya jelas. The end does not justify the means. Tujuan baik harus dicapai dengan cara yang baik pula. Alasan kedua, mengapa banyak yang kontra, adalah karena gereja dan lembaga keagamaan memang perlu memiliki prosedur untuk mencegah penipuan. Ini adalah argumen yang sangat logis dari sisi lembaga. Banyak gereja menegaskan bahwa mereka sering sekali menerima telepon atau permintaan palsu dari orang-orang yang ingin mengambil keuntungan. Dana yang mereka kelola adalah amanah dari umat. Jadi harus disalurkan dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan tepat sasaran. Biasanya, gereja-gereja besar sudah memiliki jaringan atau lembaga khusus untuk menangani hal ini, seperti bank makanan atau food pantry, pusat bantuan krisis kehamilan, atau layanan bantuan komunitas lainnya. Jadi, ketika mereka menolak memberikan bantuan instan lewat telepon, bukan berarti mereka tidak peduli. Justru, mereka sedang berusaha memastikan sumber daya yang terbatas tidak disalahgunakan dan bisa sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan melalui jalur yang sudah terverifikasi. Alasan ketiga, dan ini juga sangat penting, adalah potensi eksperimen ini merusak reputasi lembaga keagamaan secara tidak adil. Ada yang menilai bahwa eksperimen semacam ini cenderung cherry picking atau sengaja mencari contoh yang gagal untuk diviralkan. Bayangkan, dari puluhan telepon yang dibuat, yang paling banyak disorot tentu adalah penolakan-penolakan dari gereja besar. Ini berisiko menciptakan narasi yang tidak seimbang. Risiko sosialnya adalah menguatkan stereotip negatif bahwa lembaga agama itu munafik atau tidak peduli. Hal ini bisa mengurangi kepercayaan publik secara umum, tidak hanya pada gereja yang menolak, tapi pada semua lembaga filantropi berbasis agama. Padahal, ada ribuan gereja, masjid, dan sinagoge di luar sana yang setiap hari bekerja tanpa pamrih membantu komunitas mereka, namun tidak pernah masuk berita. Reputasi baik yang dibangun bertahun-tahun bisa rusak hanya karena satu video viral yang mungkin tidak menggambarkan keseluruhan cerita. Lalu, di mana titik tengahnya? Perdebatan pro dan kontra ini sebenarnya sangat sehat karena memunculkan sebuah wacana baru yang sangat penting. Di satu sisi, kita setuju bahwa kebaikan harus cepat, terutama dalam situasi darurat. Di sisi lain, kita juga paham bahwa bantuan harus terstruktur, aman, dan tidak bisa sembarangan untuk menghindari penipuan. Dari sini, muncul sebuah gagasan brilian. Bagaimana jika setiap rumah ibadah baik itu gereja, masjid, sinagoga, atau organisasi keagamaan lainnya memiliki semacam protokol emergency compassion atau protokol welas asih darurat? Ini adalah sebuah sistem untuk memberikan bantuan instan dalam skala kecil untuk keadaan yang benar-benar mendesak. Misalnya, memberikan voucher belanja senilai Rp100.000, beberapa kaleng susu formula, atau sekotak makanan. Bantuan kecil ini tidak akan membuat lembaga bangkrut, tapi bisa menyelamatkan seseorang dari krisis saat itu juga. Setelah kebutuhan darurat yang paling mendesak ini teratasi, barulah proses selanjutnya berjalan. Formulir, verifikasi, wawancara, dan pendampingan sosial jangka panjang untuk mengatasi akar masalahnya. Sistem ini mirip seperti triase di unit gawat darurat rumah sakit. Pasien yang paling kritis ditangani dulu untuk stabilisasi, baru kemudian menjalani pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. Kenapa kita tidak menerapkan logika yang sama untuk kemanusiaan? Sebagai refleksi penutup, mari kita lihat dari sudut pandang teologis. Dalam ajaran Kristen, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kasih bukan hanya konsep teologis yang indah di atas mimbar, tapi harus menjadi tindakan praktis yang nyata.
Jika ada bayi kelaparan di depan pintu, dan gereja hanya menawarkan doa tanpa memberikan susu, maka gereja telah gagal menjalankan misi utamanya, yaitu menyebarkan Injil kasih. Dalam ajaran Islam, pertolongan sosial atau kepedulian sosial adalah inti dari iman, bukan sekadar tambahan opsional. Ada sebuah hadis yang sangat kuat dari riwayat Habrani yang mengatakan, tidak sempurna iman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya di sebelahnya kelaparan. Jika seorang ibu yang menggendong bayi lapar datang ke komunitas Muslim dan harus pulang dengan tangan hampa, maka ini bukan hanya kegagalan satu atau dua orang, tapi bisa jadi sebuah kegagalan kolektif sebagai umat. Pada akhirnya, eksperimen Nikali Monroe, terlepas dari kontroversi metodenya, telah berhasil menyalakan api diskusi yang sangat kita butuhkan. Ia memaksa kita semua untuk bercermin dan bertanya, sudahkah iman dan rasa kemanusiaan kita benar-benar terwujud dalam tindakan nyata, terutama saat dibutuhkan dengan segera? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Apa pendapatmu tentang eksperimen ini? Tim pro atau tim kontra? Atau kamu punya solusi lain? Tulis opinimu di kolom komentar ya. Mari kita diskusi dengan sehat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.